Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dengan mata kuliah teori dan praktik konseling psikoanalisa. Saya di sini izin menjelaskan, memaparkan materi tentang mekanisme pertahanan diri manusia psikoanalisa 1. Untuk di slide pertama tentang pengertian mekanisme pertahanan diri. Freud menjelaskan bahwa mekanisme pertahanan diri muncul ketika terjadi konflik antara id, dorongan melalui ego, realitas, dan superego. Nilai moral ego menggunakan mekanisme ini untuk mengatasi tekanan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang sulit. Misalnya dengan menekan ingatan atau perasaan yang meyakinkan ke alam bawah sadar, menolak kenyataan, atau mengalihkan emosi ke objek lain. Menurut teori Freud, kepribadian terdiri dari 3 sistem utama: id, ego, dan superego. Di slide selanjutnya tentang mekanisme pertahanan diri menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud terbagi beberapa bagian: represi atau penekanan. Yang kedua penyangkalan, denial, proyeksi dan rasional. Di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang memunculkan mekanisme pertahanan diri. Ini juga faktor-faktor yang memunculkan mekanisme pertahanan diri antara lain konflik antara id, ego, dan superego. Terus kecemasan dari dunia luar. Yang ketiga, kecemasan neurotik. Yang terakhir, kecemasan moral. Yang pertama, konflik antara id, ego, dan superego. Id mengandung dorongan, naluri, dan insting yang ingin dipuaskan, sedangkan superego berisi nilai moral dan norma sosial yang menuntut pengendalian dorongan tersebut. Ego berperan menengahi keduanya dan menghadapi realitas ketika ego merasa terancam oleh tuntutan id atau superego. Yang kedua, tekanan atau ancaman dari lingkungan yang dapat
membahayakan individu, memicu ego menggunakan mekanisme pertahanan untuk melindungi diri. Yang ketiga, kecemasan neurotik. Kecemasan yang muncul akibat dorongan id yang tidak dapat dipuaskan secara langsung karena adanya pembatasan dari realitas atau ego. Yang terakhir, kecemasan moral timbul dari rasa bersalah atau mulai akibat pelanggaran terhadap standar moral yang ditetapkan oleh superego. Yang terakhir, tekanan sosial dan budaya. Norma dan harapan masyarakat yang kadang bertentangan dengan keinginan individu juga dapat memicu mekanisme pertahanan diri. Terus di slide selanjutnya ciri-ciri mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri terbagi beberapa bagian, yaitu beroperasi secara tidak sadar, melindungi ego dari kecemasan, memanipulasi atau mendistorsi realitas. Yang terakhir, dapat bersifat adaptif maupun maladaptif. Fungsi mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri berfungsi sebagai strategi psikologis bawah sadar yang digunakan ego untuk melindungi diri dari kecemasan, stres, dan konflik batin yang mengancam keseimbangan mental seseorang. Tibalah di kesimpulan. Mekanisme pertahanan diri adalah proses psikologis yang terjadi secara tidak sadar dan digunakan oleh ego untuk melindungi individu dari kecemasan yang timbul akibat konflik antara dorongan id, tuntutan superego, dan kenyataan eksternal. Mekanisme ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional agar seseorang dapat beradaptasi dengan lingkungan dan menghindari gangguan psikologis yang lebih serius. Contohnya mekanisme pertahanan diri melindungi represi, denial, proyeksi, dan
rasionalisasi yang membantu mengurangi tekanan emosional dengan memanipulasi persepsi realitas. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.